Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian beserta keluarga di pagi hari ini? Ibu mohon selalu dalam keadaan sehat dan anak-anak bisa belajar dengan penuh semangat. Anak-anak, untuk pagi hari ini kita akan belajar bersama di tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Sub 3, tumbuhan di sekitarku. Dan pada hari ini kita akan belajar di pembelajaran 1 dan 2 anak-anak ya. Langsung kita pada materi anak-anak. Perhatikan gambar halaman rumah Lani. Apakah yang kamu lihat? Nah, ini adalah gambar halaman rumah Lani. Apakah kamu menemukan bunga pada gambar tersebut? Iya, kita menemukan anak-anak ya, karena di halaman rumah Lani ini banyak sekali tumbuh bunga. Bagaimana dengan halaman rumahmu? Apakah kamu juga memiliki bunga dan tanaman di halaman rumahmu? Ya, kalau halaman rumah Bu Guru, biarpun tidak begitu luas, Bu Guru tanami dengan bermacam-macam tanaman hias. Juga ada pohon jambu dan mangga anak-anak ya, untuk mengurangi polusi udara maupun dari panasnya matahari. Baik anak-anakku semua, kita langsung pada teks ya anak-anakku ya. Olahraga pagi. Pada hari Minggu yang cerah, Lani dan keluarganya berolahraga pagi. Udara sejuk pada pagi hari. Matahari bersinar cerah dan semua bergembira. Mereka lari pagi mengelilingi taman perumahan. Tampak bunga-bunga sedang bermekaran di taman. Ya, ini setelah kalian membaca teks tadi, ada 5 pertanyaan. Mari anak-anak kita jawab bersama-sama. Pada hari apa Lani dan keluarganya berolahraga? Pada hari apa tadi anak-anak? Iya, pada hari Minggu. Di mana mereka berolahraga pagi? Iya, di taman perumahan. Nomor 3, apa yang dilihat Lani di taman? Iya, Lani melihat berbagai macam bunga yang bermekaran. Lanjut, bagaimana perasaan Lani pada hari itu? Iya, perasaan Lani bahagia. Nomor 5, sebutkan 3 jenis bunga yang ditemui Lani di taman. Lani tadi menemui bunga apa saja anak-anak? Ya, bunga mawar, bunga sepatu, dan bunga melati. Ya. Lanjut. Bacalah teks berikut. Tandailah kesalahan ejaan
dan tanda baca pada teks berikut. Lani suka bercocok tanam. Lani menanam banyak tanaman di halaman rumahnya. Setiap hari Lani menyiram tanaman tersebut. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Di halaman sekolah Lani juga terdapat banyak tanaman. Ada berbagai jenis tanaman bunga. Ada berbagai jenis tanaman apotik hidup. Apotik hidup adalah tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Misalnya jahe, kencur, dan kunyit. Anak-anakku semua, cobalah perhatikan dengan sungguh-sungguh apakah penulisan teks ini sudah benar. Nah, di dalam penulisan teks ini masih ada kesalahan, terutama pada ejaan dan tanda baca. Kalian perhatikan untuk baris yang atas sendiri. Lani suka bercocok tanam. Bagaimana anak-anak penulisan kalimatnya, sudah betul apa belum? Iya, belum betul. Untuk awal kalimat L-nya ini sudah betul. Sedangkan di akhir kalimat belum ada tanda titiknya. Ya, jadi ini adalah kurang tanda titik. Kemudian baris yang kedua, anak-anakku, Lani menanam banyak tanaman di halaman rumahnya. Coba perhatikan, mulai dari awal kalimat Lani apakah sudah memakai huruf kapital? Ya, ini belum memakai huruf kapital. Jadi sebetulnya L ini huruf kapital. Dan pada akhir kalimat sudah diberi tanda titik. Jadi kekurangannya adalah kekurangannya adalah huruf kapital di awal kalimat. Coba anak-anakku semua nanti di teks ini selanjutnya tugas kalian untuk menandai kesalahan maupun kekurangan tanda baca yang ada di setiap kalimatnya, ya. Beri tanda dan anak-anak nanti bisa membetulkannya. Nah, ini tuliskan kembali teks yang telah dikoreksi tersebut dengan huruf tegak bersambung. Ini adalah tugas kalian untuk membetulkan teks yang ada di halaman 110 ini, anak-anakku ya. Nah, lanjut anak-anak. Ayo mengamati. Halaman rumah Lani cukup luas. Lani menanam cabai di halaman rumahnya. Tanaman cabai sudah mulai berbuah. Lani memetik cabai dan menimbangnya. Lani menggunakan timbangan. Pada timbangan tersebut tertulis satuan beratnya ons.
berat cabai lani adalah 5 ons. Timbangan jarum digunakan untuk mengukur berat benda yang ringan. Kemarin anak-anak sudah belajar ya, ini seperti timbangan yang dipakai untuk menimbang jagung kemarin anak-anak ya. Satuan berat yang digunakan dalam timbangan tersebut adalah on. Dan anak-anak perlu perhatikan 1 kilogram sama dengan 10 on ya. Anak-anak ini untuk di tema 6 di pembelajaran yang minggu lalu sudah belajar untuk macam-macam satuan berat ya. Dan untuk hari ini diulangi kembali, diingatkan kembali bahwa 1 kilogram ada 10 on. Baik anak-anak, ini ada 3 soal, yaitu semacam soal cerita. Nomor 1, cabai yang dipetik Lani seberat 5 ons. Cabai tersebut dimasukkan ke dalam 1 plastik. Ibu juga memetik cabai dan menimbang cabai seberat 5 ons. Yang menjadi pertanyaan, berapa kilogram berat cabai sekarang? Ini untuk anak-anak perhatikan. Yang menjadi pertanyaan ini adalah satuan beratnya kilogram anak-anak ya. Nah ini satuan beratnya kilogram. Sedangkan cabai yang dipetik oleh Lani dan Ibu itu satuan beratnya adalah ons. Anak-anak masih ingatkah apabila kita menambahkan, mengurangi, mengali atau membagi pada sebuah cerita atau soal yang satuannya berbeda, bisakah untuk ditambahkan atau dikurangi anak-anak? Ya, tidak bisa. Maka dari itu langkah yang harus anak-anak lakukan bagaimana? Kemarin sudah dijelaskan sama Bu Guru ya. Apabila satuannya berbeda, maka langkah yang anak-anak lakukan harus menyamakan satuan tersebut. Maka dari itu anak-anak, nomor 1, kalian samakan dahulu satuannya ya anak-anak. Kemudian anak-anak bisa untuk mengurangi, menambah ataupun membagi dan mengalihkannya. Lanjut nomor 2. Cabai yang dihasilkan di halaman rumah Lani seberat 5 kg. Cabai tersebut dimasukkan dalam kemasan plastik seberat 5 ons. Ada berapa plastik yang dibutuhkan untuk membungkus cabai tersebut? Nah, ini pertanyaannya adalah plastik yang dibutuhkan untuk membungkus cabai ini ya. Nah, ini antara berat cabai
dan berat plastiknya belum sama pula satuannya. Ya, kalau satuan cabai beratnya itu memakai kilogram, sedangkan berat plastiknya memakai ons. Maka dari itu langkah anak-anak yang harus dilakukan adalah menyamakan satuan berat tersebut. Kemudian nomor 3 anak-anak, selain menanam cabai, Lani juga menanam beberapa jenis sayuran di pekarangannya. Ayo kita temukan berat sayuran tersebut dalam satuan kilogram. Nah, ini yang pertama adalah sayur wortel. Beratnya 20 on. 20 on ini ada berapa kilogram anak-anak? Anak-anak sudah tahu bahwa 10 on itu ada 1 kilogram. Ya tadi ya. Jadi nanti anak-anak ons ini harus kalian jadikan kilogram. Kemudian bawahnya ini adalah sayur apa anak-anak ini ya, seledri ya anak-anakku ya. Nah ini seberat 10 ons. Nah 10 on ada berapa kilogram tadi? Ya mudah kan ya. Lanjut bawahnya cabai dan seledrinya anak-anak, ini beratnya juga masih 10 ons anak-anakku ya. Nah 10 on itu ada berapa kilogram tadi? Lanjut ini sayur apa anak-anak, terong ya. Nah ini adalah sayur terong seberat 30 ons. Nanti ada berapa kilogram? Nah anak-anak sudah mengetahui 1 kilogram itu adalah 10 on. Kemudian nah ini adalah buahnya atau sayurnya apa anak-anak ini, pepaya ya, buah pepaya seberat 40 ons. Nanti berapa kilogram ya. Nah jadi anak-anak untuk soal cerita, nah ini tolong anak-anak nanti jangan lupa cara harus kalian tuliskan ya, nomor 1, 2 maupun 3. Lanjut anak-anak, kita akan belajar SPDP. Setelah matematika kita belajar SPDP. Lani senang sekali melihat beragam warna bunga-bunga di taman. Lani membuat model setangkai bunga dari plastisin. Nah ini adalah setangkai bunga yang dibuat Lani dari plastisin. Perhatikan model plastisin Lani. Nah ini ya tadi ya. Karya seni Lani merupakan karya seni rupa 3 dimensi. Apa anak-anak yang dimaksud dengan karya seni 3 dimensi ini? Mungkin anak-anak masih ingat di semester 1 ya. Nah ini perlu anak-anak ingat kembali. Ciri utama karya seni 3 dimensi adalah
memiliki 3 unsur. Yang pertama yaitu unsur panjang, yang kedua unsur lebar, dan yang ketiga adalah unsur tinggi. Jadi 3 dimensi itu mempunyai unsur panjang, lebar, dan tinggi. Karya seni 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi, anak-anakku ya. Dari depan bisa dilihat, dari belakang, dari samping, bahkan dari atas. Ya, tuh. Misalnya kalau demikian apa anak-anakku? Ya, patung. Ya, itu bisa kalian lihat dari belakang, dari depan, dari samping, nah, maupun dari atas bisa. Kemudian yang biasa anak-anak lihat yaitu pot, ya, pot bunga itu ya, anak-anak bisa melihat dari atas, dari depan, dari samping ya, tuh. Nah, apabila anak-anak mengetahui berbagai gambar yang dipasang di tembok, nah, itu kira-kira karya seni berapa dimensi anak-anak? Masih ingat untuk pembelajaran SPDB di semester 1? Ya, karya seni 2 dimensi karena hanya dapat dilihat dari satu arah, yaitu hanya dari depan, seperti foto-foto yang anak-anak pasang di kelas ya. Pada karya 3 dimensi terdapat titik-titik, garis, dan bidang atau bentuk. Nah, ini tadi anak-anakku ya. Jadi anak-anak sekarang sudah lebih paham tentang bentuk karya 3 dimensi. Nah, ini sebagai contoh berbagai bentuk karya 3 dimensi anak-anak ya. Nah, ini bunga berbagai macam buah. Nah, juga ini adalah serangga. Serangga apa anak-anak ini? Ya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari model karya seni 3 dimensi ya anak-anakku ya. Kemudian anak-anak kita lanjutkan pada pembelajaran 2. Lani dan teman-temannya bermain bersama ketika istirahat di sekolah. Nama permainan itu adalah kupu-kupu di taman bunga. Ayo bermain bersama seperti Lani dan teman-temannya. Baik anak-anak, ini permainan kupu-kupu di taman bunga. Ini ada peraturannya anak-anakku ya. Siswa dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 menjadi bunga, kelompok 2 menjadi kupu-kupu. 1 bunga berpasangan dengan 1 kupu-kupu. Kupu-kupu berdiri di belakang bunga. 1 orang siswa menjadi pemimpin permainan. Ketika pemimpin bermain menyebutkan 1 bilangan genap, kupu-kupu berlari di belakang bunga sebanyak 5 kali. Bilangan genap itu contohnya berapa saja anak-anak? Ya,
Bilangan genap itu contohnya adalah 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Ketika pemimpin permainan menyebutkan satu bilangan ganjil, bunga berlari dan bertukar tempat dengan bunga yang lain. Bilangan ganjil contohnya anak-anak. Ya, 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Dalam setiap permainan selalu ada peraturan permainan. Mengapa harus ada peraturan? Mengapa anak-anak? Di dalam permainan pun harus ada peraturannya. Ya, supaya kita bermain tidak curang, supaya permainannya berjalan dengan aman. Apakah dalam seharianmu kamu juga memiliki peraturan ketika bermain di sekolah? Pasti ada ya. Tuliskan peraturan yang kamu temukan ketika jam istirahat di sekolahmu. Nah, anak-anak, ada waktu istirahat ya. Pada waktu istirahat kira-kira anak-anak bermain kejar-kejaran bersama teman-teman, bermain lompat tali, bermain sepak bola, anak-anak laki-laki ya. Nah, itu apa anak-anak di dalam peraturan pada waktu istirahat di sekolah. Coba anak-anak ingat-ingat. Mungkin anak-anak sudah menemukan apa saja peraturannya anak-anak. Ya, tidak boleh jajan di luar sekolah. Karena di sekolah sudah ada kantin sekolahnya. Yang kedua, tidak boleh main sampai di luar halaman sekolah, sampai di luar pagar halaman sekolah. Tidak boleh anak-anak ya. Nah, karena berbahaya. Di sekolah kita depannya sudah jalan raya ya, untuk menjaga keselamatan kalian juga. Mungkin ada lagi anak-anak. Segera kembali ke kelas atau masuk ke kelas setelah bel masuk berbunyi. Ya, itu adalah contoh dari peraturan selama istirahat. Tolong anak-anak nanti teruskan ya sampai anak-anak menemukan semua peraturan yang ada di sekolah ini ya. Lanjut anak-anak. Nah, ini ada sebuah percakapan. Anak-anak kemarin juga belajar membaca percakapan. Ini adalah percakapan antara Benny, Edu, dan Lani. Mari kita baca bersama-sama. Edu, hari ini kita mendapat jadwal piket kelas, kata Benny. Benar Benny, itulah sebabnya aku datang lebih pagi, jawab Edu. Siapa lagi yang piket hari ini? Tanya Benny. Lani pun menjawab, aku Benny, mari kita mulai membersihkan kelas. Aku menyapu lantai kelas. Benny pun menjawab, aku juga menyapu lantai kelas. Aku merapikan rak buku, seru Edu. Baiklah, mari kita mulai bekerja,
Sarulani. Ya. Ceritakan pengalamanmu ketika menjalankan tugas piket kelas. Tuliskan ceritamu itu ke dalam tulisan tegak bersambung. Jadi tugas kalian nanti adalah membuat sebuah cerita pada waktu kalian melakukan piket kelas. Ya. Mungkin anak-anak piketnya itu bersama teman laki-laki maupun perempuan, ya, karena satu kelas itu ada laki-laki, ada perempuan, ya, jadi campur, ya. Ini untuk sebagai contoh saja, anak-anak. Ini adalah cerita pada waktu Bu Guru masih di kelas 3, ya. Kalian bisa mendengarkan. Setiap hari Rabu aku mendapatkan tugas piket kelas. Aku piket bersama Tini, Anto, Wati, dan Sarwan. Kami saat piket berbagi pekerjaan atau tugas. Aku dan Tini serta Wati menyapu kelas, Anto membersihkan kaca jendela, sedangkan Sarwan membersihkan atau menghapus papan tulis. Piket kami cepat selesai karena kami berbagi tugas dan selalu bekerja bersama-sama. Ini adalah secuplik cerita Bu Guru pada saat di kelas 3, ya. Perlu kalian ketahui anak-anak, apabila anak-anak nanti membuat sebuah cerita, janganlah lupa menuliskan tanda baca serta huruf kapital di berbagai huruf yang kalian harus tulis dengan huruf kapital, ya, supaya cerita kalian menjadi sebuah cerita dengan tulisan yang baik dan benar. Anak-anakku semua, untuk penjelasan materi pembelajaran 1 dan 2 sudah selesai. Anak-anakku semua, teruslah semangat dalam belajar sehingga anak-anak akan bertambah pandai. Dan jangan lupa segeralah kalian kerjakan tugas-tugas dari Bu Guru, yaitu membuat cerita selama kalian melakukan piket. Kemudian anak-anak yaitu mengerjakan yaitu matematika, ya, ini matematika pada halaman 113 dan 112. Kemudian yang kalian kerjakan pula yaitu membetulkan tulisan pada sebuah teks ini dengan tulisan tegak bersambung yang disertai dengan tanda baca serta huruf kapital, ya anak-anakku semua. Itu yang menjadi tugas kalian di hari ini.
Tetaplah rajin-rajin belajar sehingga anak-anak akan mendapatkan ilmu yang lebih banyak dan bermanfaat. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker apabila keluar rumah, menjaga jarak, serta anak-anak rajin mencuci tangan setelah beraktivitas dengan sabun dan pada air yang mengalir. Selamat belajar anak-anakku, semoga Tuhan selalu menyertaimu.